Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Codular untuk membuat aplikasi mobile. Jadi, apa itu Codular? Bagi yang belum tahu, di sini akan coba saya presentasikan. Jadi, Codular ini adalah tools berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile, terutama Android. Sebenarnya ada varian-varian dari Codular ya, yang hampir mirip dengan Codular seperti Meet App Inventor dan juga Tungable. Namun di sini yang akan kita gunakan adalah Codular untuk membuat aplikasi mobile karena pertama ini tidak memerlukan keterampilan coding dan menggunakan editor tipe blok ya. Lalu Codular ini juga dibuat dari turunan Meet App Inventor. Dan yang terakhir, ini yang paling utama adalah pada Codular sudah menggunakan material design. Nah, aplikasi yang dibuat dengan Codular ini dibuat dari berbagai kombinasi komponen. Dengan masing-masing komponen ini digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi nanti jika kita belajar Codular, kita tidak akan bisa lepas dari dua buah istilah, yaitu komponen dan blok. Nah, perilaku atau behavior pada komponen ini dikonfigurasi menggunakan blok. Kita bisa melihat pada gambar berikut. Di situ ada komponen sebelah kiri dan blok ada di sebelah kanan. Nah, di sini komponen ini adalah bentuk atau istilahnya widget kalau kita belajar Android ya. Dan sedangkan blok ini adalah codingnya. Nah, komponen ini nanti adalah berisi UI ya, yang bisa terlihat dan yang tidak terlihat. Sedangkan blok ini berisi logical unit dan behavior dari si aplikasinya. Sehingga kalau kita menggabungkan antara keduanya, komponen dan blok, akan menghasilkan aplikasi yang menakjubkan. Nah, kita akan bahas yang komponen terlebih dahulu. Komponen atau elemen komponen ini dibangun ada bangunan dasar dari aplikasi apapun yang ada di Codular. Nah, segala sesuatu di aplikasi Codular ini berisi komponen yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Misal tombol dengan label, kamera dengan penyimpanan dan seterusnya. Nah, satu komponen ini dapat digunakan untuk merancang UI atau antarmuka, misalnya tombol. Sementara komponen yang lainnya dapat digunakan untuk komunikasi dengan database, menyimpan gambar, atau yang lain. Nah, komponen ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah komponen yang dapat terlihat dan komponen yang tidak dapat terlihat. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Komponen yang dapat terlihat adalah komponen yang dapat dilihat pada halaman designer. Komponen ini terlihat oleh pengguna aplikasi dan pengguna dapat berinteraksi dengan komponen-komponen tersebut. Biasanya digunakan dalam membangun antarmuka atau user interface. Contohnya seperti button, label, edit text ya, combo box dan seterusnya. Untuk yang berikutnya adalah komponen yang tidak terlihat. Nah, komponen yang tidak terlihat ini sebaliknya komponen yang tidak ditampilkan pada panel halaman designer. Komponen ini biasanya digunakan seperti untuk menyimpan file, data, atau mendapatkan data dari sensor perangkat seperti Bluetooth, gyro, atau yang lain. Atau misalnya kita ingin membuat pesan TOS atau pesan yang muncul sebentar lalu hilang ya, sering disebut dengan TOS pada Android. Nah, kalau di Codular ini namanya notifier. Nah, ini juga merupakan komponen-komponen yang non-visible. Berikutnya adalah blok. Kegunaan blok untuk menjelaskan bagaimana sebuah komponen ini melakukan tugasnya. Cara komponen melakukan tindakan dan peristiwa pada sebuah aplikasi
Misalnya, bagaimana sebuah aplikasi merespon saat tombol diklik. Data apa yang akan dikomunikasikan ke database menggunakan komponen misalnya Firebase DB dan lain-lain. Nah, semuanya komponen-komponen tadi ya dikonfigurasi menggunakan blok. Nah, blok ini punya 3 tipe. Ada yang property block, ada yang tipe yang kedua yaitu method block, dan yang ketiga adalah event block. Nah, tapi kita sebelum membahas ketiga blok ini kan sudah mulai coding. Nah, sebaiknya kita bagaimana caranya langkah awal untuk memulainya dulu. Nah, langkah memulainya sangat mudah. Kita tinggal buka halaman kodular.io. Di sini teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu. Jika sudah mendaftar, contohnya seperti saya sudah punya account, nah, teman-teman tinggal mengklik create-nya saja. Nanti otomatis akan dibawa ke halaman creator.kodular.io. Di sini kita siap untuk membuat project dan juga mengimport project. Tapi bagi teman-teman yang belum mempunyai account, bisa melakukan pendaftaran account-nya terlebih dahulu menggunakan 3 metode. Bisa menggunakan Google OAuth, bisa menggunakan GitHub, dan juga bisa menggunakan Twitter. Di sini saya menggunakan Google untuk mendaftar Kodular. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai, kita akan dibawa ke halaman home. Kita bisa pilih project. Nah, di sini. Atau jika kalian bingung, biasanya kita akan dibawa ke halaman ini ya. creator.kodular.io. Nah, buka aja di halaman ini, biasanya nanti kita akan ditampilkan yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh project yang sudah dikerjakan. Kalau punya kalian biasanya kosong terlebih dahulu di sininya, belum ada project. Nah, ini adalah project yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk membuat project ini caranya sangat mudah ya. Untuk project awal kita bisa pilih create project, lalu kita beri nama projectnya. Misalnya di sini Hello World. Kita pilih next. Nah, di sini kita diminta untuk memilih theme. Apakah ingin default theme-nya? Situ kita diberikan 2 pilihan, light theme dan dark theme. Dark theme untuk tema yang gelap dan tema yang terang. Di sini saya memilih yang terang. Lalu di sini kita disuguhkan atau kita diberikan pilihan untuk memilih minimal SDK atau Software Development Kit pada Android. Nah, di sini saya memilih Android yang versi 5. Package name ini adalah nama paketnya. Kita bisa biasanya lazimnya untuk package name ini diisi dengan nama website atau identitas dari si developernya. Contoh misalnya com.muharir.io misalnya ya. Lalu untuk ini adalah primary color. Ini biasanya muncul di title barnya di bagian atas dari aplikasi. Sedangkan primary color drag ini untuk status bar. Sedangkan accent-nya ini warnanya pink. Ini sebenarnya kita biarkan saja, nanti kita akan ulas ini lebih dalam pada materi-materi yang selanjutnya. Kita pilih finish. Oke, ini screen-nya ya. Kita sudah diberikan screen seperti ini. Lalu bagaimana caranya kita menjalankan aplikasinya pada handphone kita? Caranya sangat mudah, kita tinggal melakukan tes saja ya, tes seperti ini. Lalu nanti pilih pada bagian connect to companion. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus punya
companion kodularnya dulu. Caranya adalah kalian bisa mendownload di Play Store, yaitu Kodular Companion. Nah, ini di-download terlebih dahulu dan harus terinstall pada handphonenya masing-masing. Ya, karena nanti untuk penggunaan ini langsung pada handphone masing-masing. Meskipun bisa menggunakan emulator misalnya. Nah, tapi di sini saya menyarankan untuk menggunakan handphone saja untuk menjalankan aplikasinya. Karena sangat aman ya, jangan khawatir handphonenya nanti akan rusak atau yang lain ya. Nah, karena akan sangat aman dan lebih mudah dan lebih cepat running prosesnya. Oke, ini diinstal dulu ke handphonenya masing-masing ya. Kalau sudah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, di sini saya sudah menampilkan screen dari handphone saya. Saya sudah menginstal companionnya pada handphone. Dan di sini tadi kita sudah membuat projectnya ya. Nah, kita akan koneksikan antara si project dengan companion. Caranya adalah kita tinggal pilih tes, lalu pilih connect to companion. Setelah muncul seperti ini, barcode, kita tinggal scan saja. Nah, di sini laptop saya, kita tinggal pilih companionnya. Nah, kita tinggal scan dan arahkan pada komputer. Nah, setelah terscan, kita tunggu sekitar beberapa waktu ya. Dan sekarang kita sudah melihat hasil dari tampilan project kita di handphone kita. Nah, jadi sangat cepat sekali proses developmentnya dibandingkan kita menggunakan Android Studio, React Native, atau tools-tools yang lain ya. Nah, Flutter misalnya yang lagi booming. Nah, menggunakan Kodular ini sangat cepat proses developmentnya ya, refreshnya juga cepat. Kalau di tools lain mungkin ada hot reload, nah, seperti itu. Tapi di sana kita memerlukan skill lagi untuk programming. Nah, pada Kodular kita hanya perlu logicalnya saja. Dan nanti kita bisa implementasikan dengan blok-blok yang sudah disediakan oleh Kodular. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya kita mulai tambahkan button, lalu nantinya pada companion itu otomatis sudah ada ya, pada screen handphone kita sudah otomatis sudah ada gitu. Jadi kita nggak perlu refresh lagi. Nah, di sini widthnya kita berikan fill parent. Nah, ini sudah penuh ya, dan otomatis di sini juga mengikuti begitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan companion, Kodular companion, hanya bisa running saat kita dalam proses development saja gitu. Karena ini kan prosesnya untuk ngetes doang. Kita tidak menginstal aplikasinya. Nah, tapi kalau kita ingin menginstal aplikasinya, kita bisa ekspor ke dalam bentuk APK atau ke dalam bentuk format .aab ya. Nah, kalau dalam proses tes gitu ya, saat kita sudah disconnect dengan dengan Kodular companionnya, maka otomatis nanti aplikasinya akan hilang gitu, karena kita tidak menginstal gitu ya. Kita hanya mengetes menjalankan lewat internet begitu. Nah, kalau kita mau itu dipasang langsung di handphone kita, ya berarti kita harus menggunakan export begitu. Untuk tes ini hanya untuk mencoba saja ya. Ya nanti jangan khawatir loh, ini kok hilang projectnya gitu ya. Nah, itu karena kita belum menginstal, kita hanya mengetesnya saja. Kalau sudah dirasa sudah jalan, sudah bagus gitu ya, kita baru bisa lakukan export gitu. Kalau masih dalam proses developmentnya, gunakan tes saja, tidak perlu kita mengekspor gitu. Nah, ini proses testing seperti ini memerlukan koneksi internet. Proses developmentnya juga perlu koneksi internet karena kita harus mengakses halaman creator kodular.io. Jadi kalau kalian tidak punya internet ya, maka otomatis tidak bisa mengakses halaman ini begitu ya.
Oke, untuk proses awal developmentnya ya, ini bentuknya seperti ini dan cara menjalankannya. Pada bagian di sini ini ada palet. Palet ini berisi komponen-komponen. Tadi ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat gitu ya. Contohnya adalah ini user interface, ini semuanya terlihat ya, ini semuanya terlihat kecuali notifier. Notifier ini tidak terlihat ya. Cara penggunanya adalah ini biasanya digunakan untuk menampilkan pesan gitu. Nah, lalu berikutnya ada layout, ini untuk mengatur tata letak komponennya. Ada media, ini seperti bagaimana caranya kita memutar video, membuka kamera, camcorder, dan yang lain-lain. Dan ada banyak-banyak lagi yang bisa kita manfaatkan, sensor, maps, dan yang lainnya. Bahkan kita juga bisa menggambar pada Kodular ya, menggunakan kanvas. Oke. Dan pada bagian tengah di sini ini adalah object viewer-nya. Jadi kita bisa melakukan drag and drop ke sini ya. Dan pada bagian ini ada all komponen, atau biasanya saya sering sebutnya itu adalah object inspector. Jadi isinya itu komponen-komponen apa yang sudah kita masukkan ke dalam viewer. Contohnya misalnya saya mau memasukkan metadata gitu ya, saya masukkan. Nah, otomatis nanti metadata juga ada di dalam all komponen atau di object inspectornya gitu. Jadi semua yang kita masukkan itu nanti di list di dalam all komponen, sudah ada gitu ya. Nah, berikutnya pada bagian sini ini adalah bagian property. Nah, property itu apa? Property itu adalah pengaturan-pengaturan yang bisa kita pilih untuk mengatur komponen yang sudah kita masukkan. Contoh misalnya screen. Nah, di sini kita bisa memberikan atau mengganti nilai-nilai properti yang sudah ada gitu. Nah, misalnya ya, di sini kan ada screen 1. Saya mau ubah namanya gitu. Nah, kita bisa pilih pada bagian title. Kita ganti misalnya Hello World. Nah, maka otomatis berubah. Jadi properties ini fungsinya adalah untuk mengatur komponen-komponen yang ada pada viewer. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting, ini kita ada di dalam tab designer ya. Ini designer, jadi untuk membuat merancang UI atau user interface kita ada di tab designer. Dan untuk memasukkan aset ya, aset seperti misalnya gambar, musik atau yang lain, kita bisa lakukan pada asset manager ya, di bagian sini. Kita bisa upload. Nah, berikutnya adalah blok. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi tadi kalau kita belajar Kodular itu terdiri dari dua komponen dan blok. Jadi tadi komponen itu ada dua macam, ada komponen yang terlihat dan tidak terlihat. Sedangkan blok ini terdiri dari 3 gitu ya. Ada yang tadi method ya. Terus apa lagi? Nah, tadi method, terus property ya, dan event gitu ya. Oke, jadi dibagi menjadi 3 kalau blok. Nah, kalau komponen dibagi menjadi 2. Nah, pada blok disinilah kita bisa menambahkan logicalnya ya, atau behaviornya si komponen. Mau apa gitu si komponen gitu ya. Ini contoh misalnya pada halaman ini kita sudah memiliki tombol dan metadatanya saya hapus ya. Saya ganti dengan misalnya user interface, yaitu notifier. Saya masukkan ke sini. Nah, tombol di sini terlihat tapi notifiernya tidak terlihat ya, tidak kelihatan di sini. Berbeda dengan label misalnya. Nah, label. Nah, jadi button label ini termasuk
visible komponen, sedangkan notifier ini bukan visible atau non visible, komponen yang tidak terlihat. Kalau untuk mendelete kita tinggal klik tombol delete-nya saja ya. Nah, lalu pada blok kita bisa lakukan logiknya gitu ya. Kalau tombolnya ditekan, nah ini kita pilih nih, klik tombol. When button satu klik do, nah, do-nya apa? Notifiernya tampilkan pesan. Kita pilih sini. Nah, ini ya. Oke. Lalu tambahkan pesannya apa? Nah, hai, selamat belajar kodular. Misalnya seperti itu. Lalu untuk menjalankannya tadi, seperti tadi ya, kita tinggal melakukan pada tes. Kalau tidak ada perubahan di atau apa namanya screen kita nih nggak berubah misalnya ya, kita bisa refresh companion screen. Oke, sekarang kita tinggal buka handphone kita dan kita klik saja tombolnya, kita klik. Nah, sekarang sudah muncul, hai, selamat belajar kodular. Oke, sekarang kita sudah berhasil. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan bahas lagi lebih banyak tentang bagaimana caranya mengimplementasikan 3 macam blok tadi. Kan ada yang method, terus ada yang event ya kan, dan terus ada yang setter getter tadi ya. Sini tadi kan saya jelasin di bagian sini. Event block ya, nanti akan saya jelaskan tentang event block, terus method block dan property block. Oke, pada pertemuan atau pada video yang selanjutnya ya. Terima kasih.